warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Ya. Kenapa ini dilakukan? Adalah salah satu persiapan awal sebelum kita bertemu dengan siswa, kita melakukan pembelajaran dan menumbuhkan percaya diri juga buat kita, sehingga tujuan pembelajaran lebih optimal dan maksimal. Ya. Nanti setelahnya mungkin sebelum kita melakukan ke kelas, saya akan observasi dulu Bapak. Nanti saya akan masuk ke kelas untuk salah satunya melakukan supervisi kelas ya Pak. Iya. Oke. Kita lanjutkan Pak. Untuk tujuan pembelajaran sendiri seperti apa Pak yang akan diambil? Rancangan pendidikan yang sudah saya buat di sini yaitu satu, menjelaskan kombinasi gerak dasar manipulatif yang berhubungan dengan bentuk permainan lempar tangkap bola. Yang berikutnya adalah mengetahui teknik dalam melempar dan menangkap bola kecil dengan tepat. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi teknik melempar dan menangkap bola. Tujuannya ya. Itu pembelajaran bola kecil ya Pak ya? Betul. Oke. Selanjutnya untuk area pengembangan yang akan dikembangkan seperti apa tuh Pak? Area pengembangan yang saya lakukan di sini atau di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk pengetahuannya, saya di sini untuk siswa adalah menyebutkan kombinasi gerak dasar manipulatif yang berhubungan dengan bentuk permainan. Dan untuk keterampilannya yaitu mempraktikkan langsung melempar dan menangkap bola dengan tepat. Selanjutnya Pak, untuk media yang akan digunakan apa saja yang akan digunakan? Media yang akan saya gunakan yaitu cara modifikasi atau menggunakan alat pembelajaran dari bahan-bahan yang biasanya siswa lihat sehari-hari. Salah satunya adalah karena ini menggunakan kita pembelajarannya melempar tangkap bola, si bolanya tersebut saya modifikasi dengan alat yang sederhana yaitu menggunakan dua lembar kertas yang nanti siswa akan merobeknya, lalu kertas tersebut mereka robek, setelah dirobek kertas tersebut akan dibuat menjadi sebuah bola kecil. Berarti ada modifikasi alat. Ada modifikasi Pak. Nah, jika untuk level ya 1 sampai 10, kira-kira sekarang posisinya ada di berapa nih Pak? Saya pikir siswa sekarang ada di posisi level 5 Pak. Level 5 ya? Level 5. Oke. Terus yang ingin dicapai itu sesuai dengan tujuan, area dan media yang dipunya, modifikasi, ingin mencapai level berapa itu si murid? Tentu harapan pasti ingin mencapai level yang semaksimal mungkin ya Pak. Tapi kalau untuk di angka saya pilih ke angka 8 Pak. Ada 8 ya? Nanti ada 3 langkah yang harus dicapai ya untuk pencapaian itu ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan nih Pak, saya akan menanyakan tentang pelaksanaan, kapan kira-kira ini akan dilaksanakan, mulainya gitu Pak. Kebetulan saya jadwal itu di SD Pasar 02 untuk kelas 3 itu di hari Rabu. Di hari Rabu Pak. Berarti secepatnya ya. Mungkin nanti sebelum nanti itu berkabar saja, saya akan supervisi di kelas mungkin Pak ya. Iya. Atau di lapangan ya. Silakan. Oke. Sudah terangkum semua Pak Pri. Selanjutnya yang saya akan tanyakan bagaimana hasil atau perasaan lah yang sudah pada saat ini praobservasi yang Bapak rasakan setelah berbicara komunikasi dengan saya. Tentu saja saya akan mempersiapkan media pembelajarannya ya Pak ya semaksimal mungkin karena memang posisinya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang digerakkan pada kebutuhan siswa ya seperti itu media pembelajaran yang seperti Pak. Iya. Sementara itu saja Pak Pri, berarti saya tunggu nanti kita kan ada pertemuan lagi ya. Selain saya mau observasi ke supervisi ke kelas atau ke lapangan, nanti kita akan ada percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Pak Pri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di air. Di air. Up. Siap. Berarti posisi kalian ada di mana? Di air. Kita bertemu di pendampingan 5 pasca observasi tentang program yang berpihak kepada murid. Perkenalkan, saya sebagai CGP Hendro Sasono, dan ada sesi coaching, ada coach Pak Afri, dan kebetulan ada PP dari kami Ibu Lewi. Kita langsung saja masuk ke pasca observasi. Selamat siang Pak Apri. Siang Pak. Bagaimana keadaannya Pak Apri? Alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa. Cuaca. Berarti Pak Apri sudah melakukan kemarin observasi ya? Nah, yang pertama mau saya tanyakan, bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran kemarin Pak? Tentu campur aduk ya di sini Pak. Ya? Betul, karena memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya menghadapi beberapa faktor yang sedikit banyak ya untuk melaksanakan pembelajaran supaya bisa setidaknya lebih enak ke anak-anak gitu. Berpihak pada murid ya? Berpihak pada murid. Terus keefektifan juga? Efektifan pembelajaran juga? Ada perkembangan di situ untuk pembelajaran. Kemudian dari awalnya memang si anak-anak kurang tertarik, sekarang lebih cenderung mereka lebih cenderung ada ya? bahagia. Berarti ada perasaan yang lebih yang dirasakan, berarti lebih apa namanya, kepuasan ya yang memang pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Betul. Nah, berarti tapi setelah misalnya yang itu yang Bapak rasakan, apakah ada kendala-kendala yang Bapak temui pada saat kemarin pembelajaran? Oh tentu saja Pak, kendala-kendalanya salah satunya kan tentang posisi anak siswa ini mulai pembelajaran itu dari jam 10, itu jam pembelajaran pertamanya ya. Ya, karena harus menunggu dulu kelas yang lainnya supaya keluar. Nah kondisi di sini yang pertama yang biasa saya tanyakan adalah apakah mereka sudah sarapan di negeri. Karena memang itu faktor penunjang itu salah satunya supaya kita bisa. Betul, salah satunya fisikku itu. Terus kedua, dengan cuaca yang sekarang fluktuatif ya, kadang panas, hujan, itu jadi tantangan terbesar juga untuk saya supaya si anak-anak tetap bisa fokus ke saya dan anak-anak bisa mengembangkan sendiri kegiatannya gitu. Oke, berarti itu beberapa kendala ya. Selanjutnya Pak, setelah kendala, apakah ada hal positif yang Bapak dapatkan dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Alhamdulillah sudah ada solusi-solusi lah ya. Solusi-solusi yang saya di jabatan sebelumnya melalui permainan, betul, absensi, terus bagaimana si anak supaya dari permainan tersebut dikembangkan lagi dan saya tidak harus selalu mengeluarkan harus komando. Betul, jadi si anak bisa anteng sendiri mungkin ya kalau di situ. Sudah mulai kreatif mungkin. Betul, ya Pak. Ada beberapa hal positif berarti ya. Betul, alhamdulillah. Nah, setelah Bapak kemarin kita observasi observasi, terus Bapak mengupakan solusi
sudah ada solusi, terus ada tindak lanjutnya. Nah mungkin dari hasil ini rencana kedepannya mau seperti apa Pak? Apakah dipertahankan atau mungkin dikembangkan atau mungkin diganti atau gimana? Dipertahankan tentu saja dan dikembangkan pasti ya, apalagi salah satunya dari saya sendiri, tentu saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Sharing ya? Sharing gitu, juga Pak, kemarin ya. bagaimana pembelajaran rekan yang lain, bukan artinya harus meminta ini menggunakan metode ini, saya tak langsung, tapi hanya sekedar sharing bagaimana kira-kira kalau misalkan memang dengan kondisi yang latar belakang geografisnya seperti ini, misalnya anak-anak datang ke sekolah dengan kondisi misalkan belum sarapan, tapi gimana supaya menyemangati mereka gitu Pak. Jadi intinya mah tidak ada model atau program pembelajaran yang terbaik ya. Jadi bagaimana kita bisa meng-create berbagai model pembelajaran supaya bisa berpusat pada anak, menimbulkan kepuasan dan efek pembelajaran tujuannya tercapai. Terima kasih Pak Apri. Ini pasca observasi ini alhamdulillah jadi kita bisa mendapat sesuatu yang baru Bu. Ternyata apabila kita salah satunya itu sharing tadi, yang coaching tadi, ternyata banyak hal yang bisa digali oleh siapapun lah itu, khususnya dari kami pelaku pendidikan. Jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih. Semoga kita bisa terus berkembang dan berkembang. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.